Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Regia Syadida. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan materi tentang membangun kepercayaan diri pada remaja. Untuk itu, mari kita mulai. Saya ingin bertanya kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang rasa percaya diri. Ada yang bisa jawab? Yang dibangun dari diri sendiri. Yang lain? Mungkin? Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa ya. Biar saya yang jelaskan. Bisa dipindahkan slide-nya? Ya. Kepercayaan diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak. Kemudian kepercayaan diri tidak tumbuh dengan sendirinya. Kepercayaan diri tumbuh dari proses interaksi yang sehat di lingkungan sosial, individu, dan berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan dan berkesinambungan. Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang. Ada proses tertentu di dalam pribadi sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Orang yang percaya diri memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan lingkungannya, tidak menggantungkan diri pada penilaian orang lain, dan memiliki kemandirian untuk mencakup apa yang diinginkan. Orang yang percaya diri, meskipun mandiri, bukan tipe penyendiri, melainkan mudah terlibat secara pribadi dengan orang lain. Sifat ini tentu sangat diperlukan apabila orang hendak mencapai sesuatu keberhasilan dalam kehidupannya. Kepercayaan diri, suatu keyakinan yang dimiliki seseorang. Dengan keyakinan tersebut, seseorang merasa mampu untuk mendapat berperilaku sebagaimana mestinya dan positif dalam mencari apa yang diinginkannya atau menjadi tujuan serta mampu bertahan terhadap tantangan dan permasalahan yang ada. Boleh slide selanjutnya? Nah, apa yang biasanya membuat remaja tidak percaya diri? Remaja yang kurang percaya diri itu akan menunjukkan perilaku seperti tidak bisa berbuat banyak, selalu ragu dalam menjalankan tugas, tidak berani berbicara jika tidak mendapatkan dukungan dari orang lain, menutup diri, cenderung menghindari situasi untuk berkomunikasi, bersikap, bertahan, dan membalas dendam perlakuan yang dianggapnya tidak adil. Penyebab timbulnya rasa tidak percaya diri itu karena kelainan fisik, buruk rupa, ekonomi, sering gagal, kalah bersaing, kurang cerdas, tidak supel menghadapi situasi tertentu, pendidikan kurang baik, pendidikan keluarga kurang baik, sering menghindar, mudah menyerah, tidak bisa menarik simpati orang lain, serta kalah berwibawa dengan orang lain. Slide selanjutnya boleh. Nah, faktor-faktor apa saja sih penyebab kurang percaya diri itu? Yang pertama adanya kurangnya mengenal diri. Setelah mengenal diri dengan baik, maka langkah selanjutnya menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya bukan berarti pasrah atau pesimis dengan keadaan diri, tetapi sebaliknya menerima dengan positif apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian kecemasan. Kita
tidak bisa membangun rasa percaya diri sebelum berhasil mengatasi kecemasan. Kunci suksesnya dapat membangun rasa percaya diri dengan cara menghilangkan rasa cemas tersebut. Rasa cemas berbahaya dan bisa mempengaruhi semua orang di sekitarnya. Untuk mengalahkan rasa cemas perlu membangun antusiasme. Yang ketiga, itu kurangnya wawasan. Dengan membekali diri dengan berbagai ilmu, pengetahuan semakin banyak dapat ilmu, maka semakin luas wawasan yang didapat serta semakin percaya diri. Sebaliknya, kalau kurang membenahi diri dan tidak mempunyai wawasan luas, bisa mengakibatkan kurang percaya diri di dalam bersosialisasi. Selanjutnya boleh. Kemudian ada ciri-ciri yang orang percaya diri. Pertama itu mengenal dengan baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, lalu mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang kedua ada standar, membuat standar atas pencapaian tujuan hidupnya, lalu memberikan penghargaan jika berhasil dan bekerja lagi jika tidak tercapai. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan atau ketidakberhasilannya, namun lebih introspeksi diri lebih banyak introspeksi diri. Yang selanjutnya, mampu mengatasi perasaan tertekan, kecewa, dan rasa ketidakmampuan yang menghadapinya. Lalu mampu mengatasi rasa kecemasan dalam diri. Yang keenam, tenang dalam menjalankan dan menghadapi segala sesuatu. Yang ketujuh, berpikiran positif. Yang kedelapan, maju terus tanpa harus menoleh ke belakang. Selanjutnya, boleh. Nah, ciri-ciri orang yang tidak percaya diri itu seperti mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan tertentu, lalu memikirkan kelemahan atau kekurangan dari segi mental, fisik, sosial, atau ekonomi, lalu sulit menetralisir timbulnya ketegangan di dalam suatu situasi, lalu gugup dan kadang berbicaranya gagap, lalu memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang kurang baik, memiliki perkembangan yang kurang baik sejak kecil, lalu kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Lalu yang terakhir, sering menyendiri. Selanjutnya. Adapun cara-cara agar dapat percaya diri. Yang pertama itu membangun pola pikir positif. Nah, jika kalian sebelumnya selalu merasa tidak bisa menjalankan sesuatu, mulai coba untuk membentuk pola pikir positif dalam diri. Setiap kalian merasa ragu, katakan pada diri kalian, saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya mau. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan pada diri kalian. Tanamkan pada diri bahwa setiap orang memiliki kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Jika kalian melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan, jangan anggap itu sebuah kebodohan. Kalian harus berpikir positif, katakan pada diri kalian, ini mungkin cobaan. Ayo terus berusaha lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga, selanjutnya. Yang ketiga, fokus pada langkah atau perubahan kecil. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, membangun rasa percaya diri itu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Maka, pahami bahwa kalian perlu menghargai setiap proses atau perubahan kecil yang berhasil diraih dan dilakukan. Jangan berkecil hati kalau keadaan tidak membaik secepat yang diinginkan. Mungkin saat ini masih merasa kurang percaya diri,
tapi langkah atau perubahan kecil yang dilakukan pada akhirnya akan tumbuh menjadi perubahan yang besar, membuat kalian terus maju dan berkembang. Yang keempat, lakukan hal yang disukai. Nah, cara meningkatkan percaya diri dengan menghabiskan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang kalian sukai. Jika memungkinkan, cobalah untuk mempelajari keterampilan baru atau terus melakukan hobi baru yang sebelumnya ingin kalian coba. Selain menimbulkan rasa bahagia, aktivitas baru juga bisa membuat kalian menguasai keterampilan baru. Dengan begitu, kalian bisa fokus pada hal yang lebih positif daripada kekurangan kalian. Nah, secara otomatis kalian akan merasa lebih percaya diri, terutama ketika orang lain sudah melihat betapa kalian menikmati hal yang kalian lakukan. Yang kelima itu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, baik soal penampilan, prestasi, ataupun pencapaian yang sudah diraih ya. Ingat, setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan hidup bukanlah sebuah perlombaan. Jika timbul rasa iri melihat kehidupan orang lain, ingatlah tentang apa yang telah kalian miliki dan gapai dengan usaha dan kondisi kalian. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang positif. Kalau kalian punya teman yang senang menjatuhkan kalian, berbicara negatif tentang kalian, atau sekedar pamer dan membuat kalian merasa kecil atau ciut, atau tidak percaya diri, mulai sekarang batasi pergaulan dengan orang tersebut. Karena lebih baik menjalin hubungan dengan orang-orang yang bisa menghargai kalian. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan suportif dapat membuat kalian termotivasi menjadi orang yang lebih baik, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang percaya diri. Kalian juga bisa mempunyai perubahan dengan mencoba melakukan hal-hal yang baru. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Secara tidak langsung, pola hidup sehat juga bisa membentuk pola pikir yang sehat. Rasa percaya diri adalah salah satu bentuk dari pola pikir yang sehat. Oleh karena itu, jaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola makan yang sehat dan olahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari. Dan yang terakhir, bergabung dalam kegiatan sosialisasi. Nah, dengan bergabung dalam kegiatan sosial sebagai sukarelawan bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental secara menyeluruh. Pasalnya, persoalan yang kalian berikan selama menjadi relawan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap diri sendiri. Kalian bisa membangun pandangan yang positif terhadap diri kalian. Kalian juga bisa melihat diri kalian sebagai orang yang baik dan berkemampuan untuk melakukan hal yang baik pula. Kemudian ada teknik untuk meningkatkan rasa percaya diri. Boleh slide selanjutnya. Nah, teknik untuk meningkatkan rasa percaya diri itu yang pertama, mempersiapkan mental untuk tampil makin percaya diri, memahami rasa gugup dan takut saat akan berbicara di depan banyak orang, mencegah gangguan dan gejala fisik yang sering kita alami seperti gemetar, sakit perut, berkeringat, dan deg-degan ya. Kemudian menghadapi gugup dan takut berbicara dengan melihat hal lain yang dapat menambah rasa semangat kalian seperti melihat tembok atau rambut seseorang jika sedang berbicara dengan lawan bicara kalian. Lalu menanamkan tekad kesuksesan yang besar dalam diri, yakinlah bahwa hanya kamu yang terbaik dalam bidang tersebut. Kemudian memahami dan meningkatkan potensi diri dan mengoptimalkan keyakinan bahwa kamu yang terbaik dan berhak mencapai kesuksesan dan cita-cita. Kemudian menghentikan dan mengendalikan kepanikan. Nah,
Sekian dari saya, silahkan jika ingin ada yang bertanya. Kak, ingin bertanya, Ya, boleh. kenapa sih seorang remaja itu harus punya rasa percaya diri? Oke. Percaya diri itu kalian akan mengetahui kelebihan dalam diri yang kalian miliki. Nah, kepercayaan diri yang tinggi itu akan membentuk atau mengembangkan kepribadian yang kuat pada diri. Kemudian dia tidak akan mudah terpengaruh dengan situasi yang mengancamnya dari luar. Berbeda dengan orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah ya, yang akan cenderung tidak mau berusaha dan tidak menyukai kerjasama dalam situasi apapun gitu. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Kak. selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Kan kalau misalnya percaya diri itu tadi katanya datang dari dalam diri sendiri. Terus Betul. dari lingkungan juga. Terus kalau misalnya ada orang yang ngatain kita gendut, nggak cocok pakai baju ini, udah pendek, gendut, hitam, buluk. Gara-gara itu kita jadi nggak pernah mau pakai baju itu lagi. Kayak jadi tuh kita benar-benar menangkap fisik kita jadi overthinking kayak, aku kan gendut, nggak mungkin cocok aku pakai baju kayak gini segala macam. Itu gimana? Kalau itu tuh gimana ya, menghadapi orang yang seperti itu tuh emang sulit ya untuk kita. Cuman balik lagi ke diri kitanya gitu. Apakah kitanya mau untuk berubah atau tetap seperti itu gitu. Walaupun dengan dia ngomong kayak gitu tuh kita harus percaya diri gitu. Jangan terlalu dipikirin lah apa yang dia omongin. Terus ya percaya diri apa yang kita punya gitu. Jangan buat kita ngedown gitu dengan perkataan dia. Terus jadikan omongan dia itu sebagai motivasi kita untuk kedepannya. Kenapa? Kan dengan dia menjelek-jelekan kita tuh membuat kita tuh berpikir loh, oh dia tuh sayang sebenarnya sama kita. Dia tuh nggak mau kita tuh apa ya jelek di mata orang. Terus dia tuh nggak mau kita tuh kayak kalau misalkan gendut nih, nggak mau kita tuh kegendutan, nggak mau kalau kita tuh punya penyakit obesitas tuh misalkan. Nah terus kalau misalkan penampilan nih, soal penampilan, kalau contohnya kayak, ih kamu mah pakai baju ini tuh jelek, nggak cocok buat kamu. Nah berarti emang benar nggak cocok buat kita. Kenapa? Soalnya kalau kita pakai baju itu tuh kelihatan pendek gitu misalkan atau kelihatan gendut. Nah dia tuh kayak perhatian gitu loh ke kita tuh sebenarnya. Jadi dengan perkataannya itu tuh kita bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai loh. Jadi kita kegendutan misalkan, kita tuh apa sih, bisa mencapai tujuan untuk diet. Nah, untuk berusaha untuk diet kan tujuannya, kan dari gendut itu. Terus misalkan kalau kita pendek, bertujuan untuk meninggikan badan. Nah, tujuannya berolahraga, gitu-gitu sih. Atau penampilan nih, kita belajar lagi untuk apa sih, mencari atau belajar lagi untuk memilih-milih pakaian. Seperti itu mungkin. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup. Sekian, alhamdulillah ya. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.